Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang kesediaan Ibu yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai. Kebetulan saya ingin mengetahui pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika, mungkin seperti itu. Baik Pak, ya mudah-mudahan pengalaman ini bisa membantu Bapak dalam mempelajari keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Ya Bu, mungkin untuk pertanyaan pertama ya Bu, nanti kita itu ada beberapa pertanyaan. Ya betul. Mungkin juga waktunya tidak akan lama karena ini fokus pada pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik, ya. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Baik Pak, dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral biasanya dilakukan dengan mengenali dulu ya situasi di mana terdapat konflik antara dua nilai kebajikan yang sama-sama penting. Nah, misalnya ketika kita harus memilih antara keadilan dan kepedulian, saya juga mengamati seperti ketidakpastian dalam keputusan. Nah, perasaan tidak nyaman dan adanya dampak signifikan pada berbagai pihak. Itu. Jadi seperti itu ya Bu. Mungkin selanjutnya dalam mengambil keputusan selama ini yang Ibu laksanakan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau yang sama mengandung nilai kebajikannya, itu seperti apa Ibu? Iya baik, dalam situasi seperti ini saya selalu berusaha untuk memahami kedua sisi dengan mendalam. Ya, saya menggunakan paradigma dilema etika yang mencakup rasa keadilan melawan rasa kasihan, individu melawan kelompok. Nah, kebenaran lawan kesetiaan dan pendekatan jangka pendek versus jangka panjang. Nah, ini membantu saya melihat dilema dari berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Itu mungkin Pak. Oh, seperti itu ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini? Iya baik ya. Dalam pengambilan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini biasanya saya dimulai dari mengidentifikasi yang sedang kita hadapi. Selanjutnya menentukan siapa saja sih yang terlibat dalam peristiwa itu. Terus mengumpulkan informasi serta fakta-faktanya, menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang relevan. Terus juga saya juga memikirkan berbagai alternatif tindakan ya yang bisa diambil. Terus mempertimbangkan juga dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap pilihan. Nah, setelah itu, setelah diidentifikasi baru membuat keputusan. Nah, dalam melaksanakan keputusan dan terakhir melakukan refleksi setelah keputusan itu diambil. Seperti itu. Ibu sudah melakukan beberapa langkah ya Bu. Iya betul. Keputusan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika? Transparansi dan komunikasi ya Pak, itu yang paling utama, terbuka dan sangat efektif itu ya. Jadi melibatkan berbagai pihak dalam diskusi, tidak saya sendiri ya, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil ini dapat dipertanggungjawabkan, dapat membantu dan menciptakan dalam situasi solusi yang adil dan bijaksana itu. Jadi seperti itu Bu, jadi ada transparansi kemudian komunikasi. Betul, itu harus ya. Harus dipertanggungjawabkan. Iya betul, setiap keputusan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Jelas tantangan pasti ada ya Pak. Tantangan terbesar itu adalah
ketika keputusan yang diambil ini tidak bisa menyenangkan semua pihak. Itu ya. Nah, selain itu ada tekanan juga dari berbagai pihak yang memang memiliki kepentingan yang berbeda, dan kadang-kadang bertentangan juga, yang menjadi tantangan dari tantangan tersendiri itu sendiri. Oh iya. Itu Jadi, Pak. tantangan yang paling menurut Ibu besar itu adanya ya Pak, tidak bisa menyenangkan semua pihak. Iya, betul sekali. Tekanan dari berbagai pihak. Iya, betul. Saya juga dengan adanya bertentangan ini merupakan menjadi salah satu tantangan bagi Ibu juga. Iya, betul, itu merupakan tantangan bagi saya karena tidak semua orang senang dengan keputusan itu Pak. Tentu ada yang ya pro, ada yang kontra, ada yang enak dan ada yang tidak enak. Tapi saya selaku pimpinan ya harus bisa mengambil keputusan seperti itu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, biasanya saya menyusun jadwal untuk membahas kasus-kasus dilema etika ini, terutama yang kompleks ya Pak. Itu memberikan waktu untuk mempersiapkan data dulu kita apa ya, terus kita juga mengadakan diskusi dengan rekan guru, jelas itu ya harus sekali, dan juga mencari nasihat dari pihak lain yang memang kita jika diperlukan. Namun untuk kasus-kasus yang membutuhkan keputusan cepat, nah saya akan segera mengadakan pertemuan darurat untuk menyelesaikannya. Itu. Jadi bisa tuntas dalam waktu secepat mungkin karena memang keputusan itu harus diambil dalam waktu yang cepat. Iya. Selanjutnya tadi dalam mengambil keputusan seperti itu, apakah ada orang atau kelompok atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam menentukan atau mengambil keputusan? Ya baik, biasanya dalam pengambilan keputusan ini saya dibantu oleh rekan-rekan guru di sini, juga oleh pengawas sekolah ya Pak, juga rekan-rekan sesama kepala sekolah, jelas itu ya. Nah selain itu dari pengalaman pribadi atas kasus-kasus sebelumnya. Oh iya, seperti itu. Selanjutnya, dari semua hal yang telah sampaikan Ibu dari awal tadi sampai saat ini, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, baik. Pengambilan keputusan dalam dilema etika itu mengajarkan saya betapa pentingnya empati, ketegasan dan keberanian, yaitu setiap keputusan harus berdasarkan nilai-nilai yang benar dan etis. Meskipun kadang sulit dan menantang ya Pak. Refleksi setelah itu, refleksi setelah setiap keputusan yang penting untuk perbaikan berkelanjutan. Oh, seperti itu. Iya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan wawasan Ibu yang telah Ibu ungkapkan. Itu penjelasan yang Ibu ungkapkan tadi itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya untuk mungkin kedepannya menjadi sebuah pembelajaran, dan kebetulan saya sekarang sedang menjalani kegiatan program guru penggerak dan sedang mempelajari materi tentang cara pengambilan keputusan. Terima kasih kembali Pak, mudah-mudahan program yang Bapak sedang dijalani sekarang bisa tuntas, bisa selesai, dan tentunya banyak pengalaman bagi Bapak. Mudah-mudahan pengalaman saya memberikan manfaat, itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk berbicara. Ya, sama-sama Pak. Ya. Kebetulan saya ada tugas dari program guru penggerak. Ya, Pak. Mungkin hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika. Ya, Pak. Seperti itu. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak. Iya, siap Bapak. Baik Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Ya, maksudnya pertama-tama kita cari dulu ya Pak, kalau ada suatu kasus itu kita cari dulu dalam artian akar permasalahannya. Kita lihat itu apakah ini bisa bukan membahayakan ya, tapi istilahnya
dapat kestabilan lembaga tersebut. Iya. Itu juga mencangkut apabila itu masalah pribadi, saya juga bisa memilah apakah ini masalah pribadi ataupun masalah lembaga begitu Pak. Jadi kita cari dulu akar permasalahan yang terjadi di lembaga saya gitu Pak. Oh, jadi yang paling penting itu mencari dulu akar permasalahan dari masalah tersebut. Betul. Terus mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi kita cari dulu Pak. Kan misalkan, aduh ini benar, yang ini benar. Tapi kita cari dulu deh akar permasalahan seperti apa. Mungkin permasalahan yang kedepannya bisa apa istilahnya? Yang jadi bukan membahayakan, tapi bisa menjaga kestabilan kenyamanan yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Misalkan suatu guru ya, di samping guru itu misalkan berprestasi ya Pak. Ada yang berprestasi, tapi di lain pihak dia juga bekerja atau berkarir di dunia bukan pendidikan gitu. Sama-sama penting. Nah, kita cari dulu permasalahannya ini kalau seperti ini harusnya gimana begitu. Itu ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Nah, yang pertama kalau misalkan itu pribadi ya Pak. Iya. Kita pribadi, kita tanya dulu sama temennya, ini permasalahan ini kok bisa begini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ngobrol, sudah itu kita tanya, kita panggil ya yang bersangkutan, kita dari hati ke hati kita ngobrol misalkan, tapi kita bukan berarti kita pengen istilahnya menggurui. Kita ngobrol saja, istilahnya curhat lah, sharing betul, sharing Pak. Kita apa sih sebenarnya yang terjadi, kok bisa seperti ini begitu ya, kita cari dulu. Tapi kalau misalkan itu menyangkut pada lembaga, nah baru misalkan sudah itu kita ngobrol, nah baru tapi kita dalam keputusan rapat Pak. Jadi kalau kita rapat itu ada keputusan yang mengikat, dalam artian hukum kita bisa mengikat gitu. Kalau misalkan tidak dalam hal rapat, itu tidak akan menjadi suatu keputusan yang berkekuatan hukum begitu Pak. Oh iya seperti itu. Ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus tadi? Iya, yang pertama itu kita musyawarah dulu Pak. Kalau itu menyangkut misalkan kepada lembaga, ya kita musyawarah dulu apakah itu kita baik, apa tidak baik gitu ya. Dalam artian satu muncul masalah, kita tanya dalam hal apa, kita tanya ke teman-teman, apakah ini bisa baik apa tidak untuk lembaga tersebut. Intinya kita komunikasi sama stakeholder yang ada di masalah itu yang ada di sekolah ya. Misalkan kita bicara ke komite, kita bicara sama orang tua, kita bicara yang punya pemerintahan yang setempat, misalkan kalau menyangkut itu misalkan RT, RW ataupun pemerintahan desa gitu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan? Tentunya kan dalam sebuah pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika, pasti banyak sekali tantangannya. Aduh, banyak sekali Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan hal apa saja yang menurut Bapak menjadi tantangannya? Yang menjadi tantangan itu justru kita, dalam artian saya saya orangnya tidak tega untuk melakukan keputusan mengambil keputusan yang sepihak begitu ya Pak. Di samping itu kita misalkan harus mengorbankan sesuatu yang kita anggap berharga gitu ya. Nah, saya tidak bisa begitu. Jadi kadang-kadang keputusan itu suka bertolak belakang dengan keinginan atau hati nurani saya, walaupun itu misalkan demi kebaikan lembaga gitu. Saya suka mengorbankan kepentingan diri pribadi ya. Untuk kepentingan itu, demi ini untuk keberlangsungan kelembagaan tersebut gitu Pak. Ini tantangannya ya dari diri sendiri juga gitu ya Pak. Di samping kita harus mengambil keputusan, di samping itu juga perasaan kita tidak bisa, aduh gimana ya, ini perasaan salah gitu ya, menurut pribadi ya, tapi kan menurut umum kan beda lagi ya, harus itunya. Di samping itu jadi kita, aduh gak bisa nih, tapi kita lihat dulu ini kepentingan umum. Ya kita setujui, itulah intinya. Mungkin tantangannya dari dalam diri saya sendiri begitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Ini selanjutnya, apakah
Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau prosedur tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kayaknya situasional saja Pak. Kami gini, suatu masalah muncul, misalkan muncullah gitu ya. Tapi saya tidak langsung mengambil keputusan tersebut. Nah, tadi dari awal kita observasi dulu, cari dulu akar permasalahannya seperti ama gimana begitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat, tadi juga kalau misalkan itu menyangkut kepentingan lembaga, nah kita usahakan rapat dulu, nah kita kemukakan dalam rapat. Kalau misalkan hasil rapat itu pasti tidak akan mengecewakan seseorang, sebab itu akan menyangkut kepada kepentingan lembaga. Iya begitu. Tapi kalau misalkan masalah pribadi, nah beda lagi Pak. Dalam artian mungkin begini, suatu guru misalkan ada masalah pribadi dalam nah muncul misalnya kita tanya dulu, nah kita tanya dari hati ke hati, misalnya gitu, ada apa masalahnya. Nah kalau itu kita pelan-pelan supaya ya yang menyangkut perasaan orang kan ini ya Pak, tidak bisa dipaksakan begitu kan. Tapi kalau misalkan kepentingan lembaga, itu mah lembaga ya. Kita bisa langsung ini salah, ini. Tapi kalau misalkan pribadi ya tidak seperti itu. Kita pelan-pelan ngobrol gitu ya. Ini salah, ini harus benar gini. Harus membetulkannya secara hati ke hati, gitu. Pelan-pelan lah gitu istilahnya. Jadi mungkin Bapak itu lebih banyak empatinya gitu ya. Iya betul. Jadi tidak bisa sekaligus lah gitu. Ya seperti itu. Terus mungkin selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu gitu mengambil keputusan? Ada Pak. Mungkin saya di sekolah itu yang dianggap oleh saya dalam suatu lembaga kan, misalkan kita dalam kesebelasan ya Pak, kita sebagai pelatihnya mungkin. Nah ada yang dinamakan mungkin di kesebelasan itu adalah sebagai kapten. Nah begitu di lembaga juga sebegitu. Ada yang namanya kita yang dituakan, bukan berarti sepuh ya Pak, tua, tapi yang dituakan mungkin jadi kita konsultasi sama beliau ya kita konsultasi, mungkin ada permasalahan kita tanya ada seperti apa. Nah mungkin beliau juga akan mengasih pendapat ke saya, Pak harusnya begini gitu ya. Nah mungkin saya sudah percaya sama beliau, urusan yang permasalahan itu mungkin udah dihandle sama beliau. Tapi kalau misalkan tetap itu ya kita ngobrol secara apa istilahnya kedinasan Pak. Kedinasan bukan berarti ada yang tadi yang dipercaya oleh saya untuk yang disepuhkan begitu ya, bukan tapi yang dianggap udah dewasa, terus yang dianggap udah bisa diajak ngobrol sama saya begitu Pak. Ya. Seperti pengalamannya mungkin lebih banyak dari yang lainnya. Iya seperti itu mungkin. Jadi karena dari mungkin lebih lama di sekolah tersebut. Ya yang pertama mungkin beliau sudah lama di sana. Yang kedua mungkin dari segi usia juga beliau sudah dianggap dewasa atau matang oleh saya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Oh iya seperti itu. Nah selanjutnya mungkin sini pertanyaan terakhir Pak. Siap, Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan dari awal sampai tadi terakhir, apa sih pembelajaran yang Bapak dapat dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya banyak sekali Pak. Dulu saya waktu saya diangkat, bukan berarti saya promosi. Nah begitu promosi saya langsung dihadapkan dengan yang namanya program itu apa istilahnya program CGP ya Pak itu. Nah kebetulan di sana banyak sekali diajarkan tentang namanya kita budaya disiplin ataupun budaya positif tadi, kita pengambilan keputusan ya yang dianggap dulu oleh saya iya teh bener lah, tapi kan sudah dipelajari ternyata ini teh salah, harusnya begini. Jadi dampak positifnya saya jadi lebih istilahnya lebih matang dalam hal pengambil suatu keputusan begitu Pak. Jadi tidak sembarangan kita ngambil keputusan ini betul ini salah, tidak seperti itu Pak. Iya betul. Jadi pertimbangan banyak pertimbangan yang emang diajarkan oleh dalam program itu seperti itu Pak. Jadi ya alhamdulillah sekali begitu Pak. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan Bapak. Di sini sangat bermanfaat sekali bagi saya, menambah pengalaman saya, terutama pada saat ini saya sedang menjalani kegiatan program guru penggerak. Ya alhamdulillah saya dapat pengalaman lain itu yang lebih dari Bapak juga. Sama-sama Pak. Saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama Pak.